kalau saat ini adalah 24 jam terakhir kalian, apa yang akan kalian lakukan? 24 jam ya, 24 jam. Keluarga itu yang ada di pikiran aku, keluarga. Kenapa? Karena aku tuh dekat banget sama keluarga aku dari kecil sampai sekarang. Itu kalau aku lagi happy gitu atau lagi ada masalah atau lagi sedih, itu pasti orang yang pertama aku ceritain itu anggota keluarga kayak mama, kakak atau papa. Jadi ya dengan sisa waktu 24 jam ya I want to spend my time with my family gitu. Karena ya mereka orang yang paling aku sayang, yang paling aku percaya gitu. Jadi dengan sisa waktu 24 jam ya pokoknya spend sama orang yang kita sayang kan gitu. So it's my family, spend time with my family. Kalau hari ini hari terakhir gua bakal ngelakuin segala sesuatu untuk terakhir kalinya. Gua bakal ngobrol sama temen, sama keluarga, sama semuanya. Gua bakal deket lagi, bakal baca kitab untuk terakhir kalinya. Gue bakal main musik untuk terakhir kalinya, dan segala sesuatu terakhir kalinya. Apa yang bakal aku lakuin kalau misalkan ini adalah 24 jam terakhir aku? Kalau aku sih yang pasti mau nyenengin diri sendiri, terus nyenengin orang-orang terdekat, kayak misalkan keluarga, sahabat, terus mau me time biar relax, sama ngelakuin hal-hal yang sebelumnya belum pernah aku lakuin gitu. Terus berbuat kebaikan gitu biar 24 jam terakhir aku tuh bermanfaat dan ada maknanya. 24 jam pendek banget sih. Mungkin pertama-tama aku mau pakai waktunya buat minta maaf ke orang-orang yang mungkin sempat tersakiti karena perilaku aku, karena sikap aku. Terus aku juga mau kasih kesan terakhir yang terbaik buat mama sama papa. Aku pengen ngebahagiain mereka. Terus kalau waktunya cukup, aku pengen ngelakuin minimal ya setidaknya satu hal dari bucket list yang aku punya. Terus tentunya aku pengen mengakhirinya mau spending time sama orang-orang yang aku sayangin. Kita telah mendengar beberapa pergumulan ketika seseorang dihadapkan dengan 24 jam terakhir mereka, atau kita bisa bilang menghadapi kematian. Tapi bukankah kita sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin mati saja. Atau enggak, Tuhan, aku sudah bosan hidup. Kita seringkali berkata seperti itu tanpa kita pikir terlebih dahulu. Namun sesungguhnya, ketika kita benar-benar memikirkan kematian ada di depan mata, maka itu semua tidak akan semudah yang kita bayangkan. Bukankah Tuhan sudah memberi hidup, namun kita sering ingin mati? Atau justru sebenarnya, kematian bukanlah yang kita harapkan, namun terbebas dari masalah kita. Hai teman-teman Thunder 13 dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang tentunya akan terus mengobarkan semangat kita, bikin kita refresh lagi dan semangat lagi buat jalanin keseharian kita. Yuk, sebelumnya kita doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur selalu ada kesempatan yang baik buat kami sama-sama belajar. Dan hari ini, biarlah kami belajar dari firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan kami, sehingga dalam segala keadaan pun kami tetap percaya kepada Tuhan dan memiliki semangat untuk terus menjalani keseharian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman pernah nggak teman-teman ngerasain situasi di mana teman-teman tuh capek banget? Kayaknya sering ya kita ngalamin kayak gini. Lihat aja tugas-tugas sekolah kita yang nggak sedikit. Apalagi situasi sekarang kita harus menjalani
sekolah kita secara online atau disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nggak sedikit kita yang udah mulai bosen, udah mulai stres, ditambah lagi dengan tugas-tugas sekolah yang numpuknya udah kayak gunung kali ya kalau kita nunda-nunda terus ngerjainnya kayak gitu. Nah, apa yang biasanya teman-teman lakuin kalau teman-teman berada dalam posisi kayak gitu? Teman-teman stres, teman-teman tertekan, kayak kayaknya susah banget deh untuk ngerjain ini, ngeberesin semuanya. Biasanya teman-teman ngapain? Mungkin sebagian kita akan melakukan hobi, entah itu hobi musik atau main game atau apapun yang mungkin membuat kita lebih refresh gitu ya, lebih seger lagi. Harapannya sih setelah main game, setelah main musik, setelah istirahat sejenak, kita punya kekuatan lagi buat ngelanjutin tugas-tugas kita. Harapannya sih gitu ya teman-teman. Tapi nggak jarang juga yang terjadi malah sebaliknya. Niatnya main game cuman buat bikin kita istirahat sejenak, malah kebablasan. Malah kita lebih fokus gamingnya daripada tugasnya. Terus gimana dong kalau kita ngalamin fase-fase kayak gitu, ngalamin capek yang luar biasa, dan kita masih punya tugas yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, seorang nabi di Perjanjian Lama yang ceritanya mungkin teman-teman udah pada tahu, yaitu Nabi Elia. Teman-teman bisa baca di kitab 1 Raja-Raja mulai dari pasal 18 di ayat 20 sampai 1 perikop ya, sampai ayat 46. Saya nggak akan baca sekarang, tapi teman-teman bisa baca di rumah. Nah, ini kisah yang menurut saya luar biasa keren, bahkan mungkin bisa dibilang epic, di mana Nabi Elia dipakai Tuhan untuk melawan nabi-nabi Baal. Yang mau jadi sorotan saya adalah kisah setelah kisah yang menakjubkan ini. Kalau teman-teman baca di pasal 19, pasal berikutnya gitu ya, setelah akhirnya Nabi Elia dengan luar biasanya dipakai Tuhan mengalahkan nabi-nabi yang 450 itu jumlahnya, nabi-nabi Baal, apa yang terjadi? Di sini dicatat Elia rasa ketakutan, ngerasa dirinya kosong, ngerasa dirinya kelelahan, ngerasa dirinya berada di bawah ancaman. Sebab pasal 19 ayat 1 dikatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, sebab lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Jadi Isabel bertekad untuk membunuh Elia, dan Elia takut teman-teman. Nah, bayangkan kisah yang keren luar biasa, dia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal, tapi setelahnya dia berada di bawah tekanan, under pressure dari Isabel ini yang mau ngebunuh Elia. Dan bukan itu aja teman-teman, di Gunung Horeb ini di ayat 4 Elia ngomong satu kalimat yang kayaknya ngegambarin ciri-ciri orang yang ketakutan, ciri-ciri orang yang tertekan. Ya, di ayat pasal 19 ayat 4 bilang kayak gini. "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Lihatlah teman-teman bahwa ada sebuah kayak apa ya, Elia ini bener-bener udahlah cukup Tuhan, ambil aja nyawaku gitu. Jadi ekspresi bener-bener hopeless banget ya teman-teman kalau kita bisa gambarin gitu. Nah, kondisi ini bukankah kondisi yang juga sering banget kita rasain teman-teman? Kita tertekan, kita stres, kita kayaknya aku udah melakukan sesuatu tapi ada pressure lagi nih, ada tekanan lagi nih. Aduh, jadi kayak ya udahlah, give up aja lah ya. Kadang juga kita berpikir kayak gitu teman-teman. Tapi yang menarik, apa yang dilakukan Allah ketika Elia menghadapi kondisi yang kayak gitu? Tuhan mengatakan ayat 7,
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Ini keren banget teman-teman. Malaikat Tuhan tentunya sebagai sosok representasi Tuhan ya, dipakai Tuhan gitu. Ngomong, bangunlah, makanlah. Sebuah sapaan yang sangat personal banget ke Elia, sebuah tindakan yang mensupport Elia supaya ia tetap sadar, bangun, dan akhirnya makan untuk kemudian mengisi lagi kekuatannya dan melanjutkan perjalanannya. Apa yang menarik teman-teman? Allah nggak bilang, udah nggak usah takut. Allah nggak bilang motivasi-motivasi yang keren banget supaya Elia nggak takut lagi. Enggak, Allah menyapa dengan makan. Dan tahu apa makanannya? Dan di ayat 6 di situ dibilang, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Ini menarik banget teman-teman. Allah menyapa Elia lewat makanan dan minuman, lewat roti bakar dan kendi yang berisi air. Itu menjadi cara Allah melawat dan menyapa Elia. Bagaimana dengan kita? Dengan cara apa Allah melawatmu ketika engkau lelah? Bisa saja dengan makanan, bisa saja dengan sapaan dari teman-teman, bisa saja dengan kalimat penguatan dari papa mama, bisa saja dengan renungan hari ini. Tuhan bisa pakai segala cara untuk membuatmu tetap semangat, untuk membuatmu bangun, dan kemudian melanjutkan perjalananmu. Teman-teman, dari kisah ini kita lihat bahwa Allah tetap menyertai Elia, Allah nggak ninggalin Elia, walaupun Elia ngerasa under pressure banget, ngerasa aduh capek banget, bahkan udah Tuhan aku give up, tapi Tuhan gak ninggalin Elia. Saya yakin Tuhan yang sama juga akan terus menjaga dan memelihara kita, dia gak ninggalin kita. So buat kamu yang sekarang ngerasa lagi capek, banyak tugas, lagi gak bersemangat, lihatlah sapaan Allah di sekelilingmu lewat hal-hal sederhana, mungkin berupa makanan dan minuman atau berupa hal lain. Tapi ingat, dan jangan pernah lupakan, Tuhan sayang kita semua, Tuhan memelihara kita. Amin. God bless buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Bye.